Perkenalkan, nama saya Wulan Suci Ramadhani dengan NIM 0801241097. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Pada tanggal 28 Oktober, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional. Selanjutnya yaitu sejarah bahasa Indonesia. Kelahiran bahasa Indonesia dimulai dari bahasa Melayu tua hingga menjadi peninggalan masa lampau di Nusantara. Sedari dulu, bahasa Melayu tua telah digunakan menjadi bahasa penghubung antara negara-negara di Asia Tenggara. Dibuktikan dengan adanya kedudukan bukti pada tahun 683 Masehi dan Kota Kapur pada tahun 686 Masehi yang telah menggunakan bahasa Melayu tua. Selanjutnya yaitu peresmian bahasa Indonesia. Pada zaman Belanda, Dewan Rakyat dibentuk pada tanggal 18 Mei 1918. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda yang menjadi bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Namun, pada tanggal 28 Oktober, bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945, pada bab 15, pasal 36, ditetapkan secara sah bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Bangsa kita juga mengadakan perubahan ejaan yang sebelumnya ejaan Van of Prussien menjadi ejaan Republik pada tanggal 19 Maret 1947. Selanjutnya yaitu latar belakang pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Terdapat 3 alasan mengapa bahasa Melayu menjadi asal mulanya lahir bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan sejak zaman Sriwijaya. Menjadi bahasa yang dipahami dan digunakan dalam perdagangan oleh berbagai suku yang memiliki bahasa ibu yang berbeda. Yang kedua, sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana. Bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Struktur dalam bahasa Melayu tidak memiliki bahasa yang disampaikan berdasarkan strata sosial. Sehingga kepraktisan dan kesederhanaan inilah yang menjadi bahasa Melayu lebih diterima dengan bahasa lainnya. Yang ketiga, kebutuhan politik. Untuk mengatasi perbedaan yang ada di Indonesia, tidak mungkin memilih salah satu bahasa dari ratusan bahasa ibu yang dimiliki oleh suku-suku yang tersebar di Nusantara. Maka, bahasa Melayu adalah pilihan yang tepat telah dipahami di berbagai daerah di Nusantara. Selanjutnya yaitu kegunaan. Ada beberapa bahasa Indonesia yang sering digunakan dalam berbagai bahasa nasional dan bangsa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Karena bahasa Indonesia merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh negara Indonesia yang secara filosofis membedakan antara negara Indonesia dengan negara lainnya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Maksudnya, media yang digunakan untuk menyampaikan ataupun menerima informasi, atau alat untuk komunikasi secara lisan maupun tulisan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.